udara itu salurannya, jadi jaringannya, ya kan? Saya sudah berkonsultasi dengan PLN Provinsi, dengan Pak Direktur, Pak Yohanes. Dan yang beliau sampaikan, ini sekitar 4 bulan lalu, sebelum terjadi gangguan-gangguan karena cuaca ekstrim tadi, ya, termasuk kerusakan oleh karena alat berat. Yang menjadi persoalan itu pembangkit listriknya. Nah, ini ditambah dengan jaringan yang masalah, makanya lebih crowded. Yang awal itu pembangkitnya, mesin yang ada di sana itu mesin bekas. Yang menurut beliau, ya kalau saya salah, karena ada anggaran yang berkurang, sehingga solusi mereka juga tidak bisa bikin apa-apa, ya kan? Ya, saya kira kedua hal ini kita mesti simultan, walaupun jaringan, ya, saya berterima kasih karena bisa mengetahui bahwa jaringan itu paling sering oleh karena cuaca dan pohon tumbang, ya. Makanya kita di Sulawesi Utara, di provinsi telah bikin perda tentang pohon. PLN itu terlibat, ya. Kita sudah bikin itu supaya tidak ada masalah, dan diharapkan kabupaten kota, 15 kabupaten kota itu bisa juga membuat perda tentang pohon, karena ini sangat krusial, ya. Tapi yang menjadi titik perhatian itu pembangkit, saya kira. Mesin yang ada di Kepulauan itu mesin-mesin bekas. Saya ke Talaut juga sama. Puji Tuhan Talaut jaringannya aman, sehingga pembangkit listrik dalam pemeliharaan dia kadang-kadang juga mati, padam listriknya. Ke daerah bisa ada sesuatu yang kita sampaikan, yang kita sudah usahakan, karena bagian kita adalah untuk memfasilitasi persoalan rakyat, wakil rakyat. Nah, kalau kita turun-turun ke daerah terus tidak bisa diusahakan, nah puji Tuhan hari ini kita bisa bertemu, sehingga kita punya satu bahan yang bisa disampaikan kepada masyarakat yang kita sudah usahakan di PLN pusat. Dan terima kasih karena PLN sudah berkomitmen karena tahun depan kita akan masuk tahun politik, ya, diharapkan kondusivitas bisa terjamin, karena Sulawesi Utara itu masuk indeks kerawanan pemilu kedua secara nasional, masuk kedua, ya. Dan ini yang kita harus jaga betul-betul. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Pak Edi dan jajaran. Sampaikan salam kepada Pak Direktur bahwa kita daerah 3T, daerah kepulauan, sangat-sangat membutuhkan 3T, terluar, terdepan, tertinggal. Puji Tuhan tidak termiskin, ya, karena walaupun saya dari kepulauan, saya bisa sekolah sampai di Jakarta. Terima kasih, Tuhan berkati kita. Yang kami hormati semua jajaran PLN pusat, saya James Toro mendengar penjelasan dari Pak Edi dan Pak Burhan yang mewakili Direktur Utama PT PLN Persero. Jujur Pak, saya sedih ada dengar bahasa ini. Sebagai anggota DPR Provinsi, saya mendengar kalimat seperti ini Pak Edi, sama dengan pegawai magang yang ada di Tahuna. Bagaimana mungkin mati lampu ini yang disalahkan pohon rubuh? Dari penjelasan seperti ini, kalau saya tahu penjelasan dari PT PLN Pusat, Direktur Utama yang diwakili oleh PLN cuma karena alasan mati lampu Ibu Bupati, saya nggak mau datang di sini. Kenapa? Laporan keuangan PT PLN per Juni 2023 25,91 triliun. Gede sekali. Tahun 2022 pada bulan yang sama, year to year, 17 triliun. Ada ketambahan kurang lebih sekitar 8 triliun sekian.
tiba-tiba dengan keuntungan yang besar, saya juga membaca visi misi dari PT PLN Pak Edi. Di situ bilang PT PLN Persero ini menjadi listrik nomor 1 di Asia. Misinya apa? Menjadikan pelanggan sebagai pelayanan nomor 1. Tapi hari ini orang yang ada di masyarakat yang ada di Tahuna, yang jumlahnya kurang lebih 120.000, bukan cuma 3T ya Pak Ketua, tertindas dan terlupakan. Ada 5T karena adanya PLN. Benar Pak, nenek saya orang Tahuna, orang Tamako. Jadi saudara-saudara saya di sana pun memang. Nah, oleh sebab itu, kalau kami datang di sini cuma mendengar yang Pak Burhan jelasin tadi, Pak Edi jelasin tadi, nanti bulan November minggu kedua, Pak Edi, minggu kedua bulan November, umat Nasrani sudah mulai membuat yang namanya perayaan Natal di rumah-rumah. Begitu Pak Edi. Ini budaya kita di sana. Saya tidak mendapati solusi yang tepat dari Direktur Utama PT PLN. BUMN ini dipuji, saya juga bangga. PLN bisa profit 25,9 triliun. Tapi apa artinya profit yang begitu besar, tetapi masyarakat yang hidup di Tahuna sana, di Sangihe, dia hanya menjadi objek dari PT PLN sendiri. Sebagai anggota DPR, saya tidak melihat visi misi yang dimiliki oleh PT PLN ini dieksekusi nyata di tanah Sangihe. Sebetulnya sebagai anggota DPR provinsi, di mana arus perputaran ini kayaknya sudah mulai kencang masuk ke lembaga kami, saya berharap kami bisa ketemu dengan direktur, cuma main direktur dan direktur utama nggak ada. Ada solusi nyata, misalnya Ibu Bupati, Pak Ketua DPR, 2 minggu depan PLN nyala, kami akan kirim kapal pembangkit listrik sambil menunggu mesin-mesin yang rusak diperbaiki. Itu solusi yang kami minta. Sama tahun 2014, ketika Manado secara keseluruhan itu masih kurang listrik, di mana kami membutuhkan karena salah 137 megawatt, yang diproduksi waktu itu tinggal 85. Yang dilakukan oleh PT PLN Pusat apa? Mengirimkan kapal yang sandar di Amura, menyalalah di Sulawesi Utara. Kenapa bukan itu? Kenapa PT PLN yang punya uang 25,91 triliun semester pertama, kan tidak semua wilayah Pak ini harus untung. Saya juga tahu PT PLN ini lembaga profit, tapi ada wilayah yang profit, ada wilayah yang harus disubsidi. Kalau jawaban yang kami terima hanya sekedar, aduh Pak minta tolong pohon ini potong di pohon kelapa, potong tuh ini. Dari dulu juga bahas itu begitu Pak Edi. Kan pohon kelapa ada di tanah Sangihe itu kan bukan baru ditanam. Jauh sebelum Ibu Bupati ada di sana, jauh sebelum saya dan Pak Ketua jadi anggota DPR, pohon kelapa ini sudah ada. Kita kembali ke masalah klasik, ketidakprofesionalan PLN yang disalahin pohon kelapa. Pak, saya mau bekerja di Astra. Kenapa di Toyota, kenapa PT Astra International itu bisa menjadi perusahaan terbesar? Karena kami mampu menyelesaikan tanda-tanda zaman. Kami diajarkan seperti itu.
bapak-bapak kerja. Sekarang masyarakat goyang nih. Pak Edi, Pak Burhan, mereka tanya ke saya, kalau juga nggak menyala apa? Anggota DPR jam stroke, apa yang kamu harus lakukan di sana? Kamu unjuk rasa percuma, nggak didengar. Apa kembali ke manajemen yang dipahami secara umum bahwa mesti ada permasalahan yang diledakkan baru diperhatikan. Misalnya, yuk kita bakar aja nih kantor PLN, baru rame-rame semua mata PLN datang. Kan tidak perlu begitu, Pak. Tidak perlu seperti itu. Yang masyarakat Kabupaten Sangihe minta kepada Direktur Utama PLN, 2 minggu depan menyala ini lampu, kirimlah kapal pembangkit listrik di sana. Tolong disampaikan lah, Pak. Tolong disampaikan. Kita juga mau bicara lebih dengan Pak Edi. Pak Edi juga, hati Pak Edi bisa iya, tapi bagaimana dengan direktur yang ada di sana? Kalau kita juga mau berantem, lapor ke pengadilan, karena misalnya PT PLN melanggar undang-undang konsumen di sana, kita sudah jadi tidak bersaudara lagi. Apalagi Pak siapa namanya tadi, istrinya orang itu, Situmorang, kan jadinya enak. Pak Leo juga sudah di sana. Cobalah Pak, sampaikan kepada direktur bahwa atas nama rakyat Kabupaten Sangihe, kami minta pengiriman kapal 2 minggu depan menyala ini lampu. Bukan karena pohon, bukan karena jalan. Saya yakin PT PLN itu profesional. Saya yakin profesional. Salah satu contoh Pak, saya cuma ikuti meledaknya gardu yang ada di Dewi Sartika, Jakarta, diledakkan, dicurigai di sabotase. Banyak orang bilang 1,5 tahun. Banyak orang bilang ada 2 tahun. 2 minggu PT PLN mampu kasih hidup kok. Apalagi cuma urusan, ini kan cuma urusan mesin rusak. Tadi sudah dipaparkan oleh Pak Edi. Di Sangihe itu ada 17 megawatt yang diproduksi. Tapi hari ini tinggal 6. Kita kekurangan 2 megawatt. Dan menurut saya, data yang Bapak kasih yang dapat dari sana, aduh Pak, kalau benar data di sana yang sampai di sini, tidak mungkin rakyat Kabupaten Sangihe, Pak Leo, dia bisa bereaksi sekuat ini. Suku Sangihe ini, orang-orang Sangihe Pak, tidak suka ribut-ribut. Itu sudah keterlaluan. Menurut saya, laporan yang datang dari Kabupaten Sangihe, anak buah Bapak yang di sana, Pak Burhan, itu tidak sama dengan fakta di lapangan. Bukan karena pohon lah, bukan karena air surut lah. Ibu Bupati sudah bilang, mesin ini rusak. Bagaimana mesin rusak Bapak salahin pohon kelapa rubuh? Ini kan damaging. Sebagai anggota DPR, logika saya tidak bisa terima. Jadi Pak, daripada kita mau ribut-ribut lagi, minta tolong sampaikan kepada Direktur Utama PT PLN Persero, kirim kapal pembangkit listrik 2 minggu depan dia menyala, sebelum persoalan ini melebar ke sana kemari. Terima kasih. Atlet, kamu ke atlet? Film laga. Sekarang udah pendeta ya. Jadi gini, Pak Edi, masalah listrik di Sangihe itu sudah 5 bulan, informasi yang saya terima. Nah, kalau yang dijelaskan oleh Pak Leo tadi, itu masalah internal PLN, Pak Leo. Bapak sudah kirim, kayak kapan ada dikirim, itu bukan urusan kami sebagai DPR. Yang kami minta, rakyat minta, ini secepatnya menyala. Yang saya minta tadi tidak terjawab. Bisa kan 2 minggu depan lah, karena kalau mau kirim kapal ke sana kan kali 1 minggu. Dia bisa nyala ini listrik di sana. Kirim kapal aja pembangkit, ada kan pembangkit kecil yang di kapal. Itu yang saya bilang tadi. Kalau 2014 kemarin, PT PLN ini kan masih disubsidi 71 triliun. Ada yang disubsidi 102 triliun sebelumnya. Tapi hari ini, PT PLN sudah profit, Pak Edi. Nggak apa-apa lah,
PT PLN rugi kirim ke Sangihe sana 120.000 orang. Kan Kabupaten Sangihe masih bagian dari NKRI. Kemudian yang kami datang Pak, yang kami cuma minta komitmen PT PLN terhadap visi misi PT PLN. Kami tidak membuat aturan baru di mana pelanggan itu menjadi hal yang utama. Tapi kalau juga sudah 5 bulan mati menyala Pak Leo, ini kan masyarakat Sangihe ini tidak dijadikan pelanggan. Service satisfaction-nya kan jelek sekali. Artinya dia bukan menjadi subjek dari pembangunan di Republik ini, dia menjadi objek. Jadi saya butuh kepastian sebelum saya pulang. Soalnya kalau misalnya yang Pak Edi sampaikan, Pak Burhan sampaikan, Pak Leo sampaikan, bahasa ini kami bawa kepada masyarakat Sangihe, mulai marah dong. Kami tidak butuh itu. Yang kami butuh adalah kapan listrik ini menyala. Nah, saya kasih solusi karena pernah terjadi di Sulawesi Utara. Kirim kapal dari Turki, langsung menyala. 3 kali dia mati karena apa yang nggak paham. Setelah itu dia menyala. Nah, itu yang kami butuh. Jangan sampai Direktur Utama PLN cuma ngomong di televisi, ngomong di wartawan, tulisnya bagus-bagus kami sebagai pelayan. Tapi kami yang ada masyarakat Sulawesi Utara di Sangihe sana, beda yang disampaikan oleh Direktur Utama dengan fakta di lapangan. Balik lagi dia punya rumus. Kan semester pertama laporan keuangan PT PLN terserok, Pak Ketua 25 triliun. Sudahlah, 25 triliun bicarakan saja dengan Direktur Utama. Dia rugi kan semuanya, namanya kita bisnis kan semuanya untung. Ya sudah, ada masyarakat kita di dekat Filipina sana, di mana Panglima kemarin datang, Ibu Bupati ya, Panglima ABRI datang, di sana dipasang tower dan segala macam, PLN juga yang ada. Nah, bagaimana nih? Jadi, tolong sampaikan kepada Pak Direktur Utama, atas nama masyarakat Sangihe, James tuh minta, ada Ibu Bupati, ada Pak Ketua, 2,9 rakyat Sulawesi Utara, 120.000 rakyat Sangihe, kirim kapal minggu depan kalau bisa menyala. Itu solusinya. Tapi kalau baru bicara minggu kedua November Pak Edi, kami umat Kristiani itu sudah sebagian sudah melakukan Natal. Tolong disampaikan itu. Nah, saya mau minta komitmen dari rapat hari ini. Bisa nggak Pak? 2 minggu dari hari ini, semua pulau masyarakat Sangihe menikmati listrik seperti masyarakat di Jakarta. Kami minta komitmen itu aja. Oh iya, betul ya, 2 minggu ke depan semua ini hidup. 12 jam kan mati. Yang kita minta 2 minggu dari sekarang, dari penerimaan kami terhadap masyarakat Sangihe ini menyala, tidak ada lagi yang mati, Pak Ketua. Tidak ada lagi yang listrik mati di sana. Kami butuh solusi. Kalau yang Pak Edi jelasin tadi, Pak Burhan jelasin tadi, kemudian Pak Leo yang jelasin, itu benar. Kami tidak menangkap. Tapi itu internal PT PLN. Rakyat butuh listrik menyala. Bukan butuh penjelasan. Kami sudah kirim trafo, kami sudah kirim ini. Enggak. Kami cuma butuh listrik ini tidak padam-padam lagi di Sangihe. Nah, bisa nggak itu ada komitmen pertemuan hari ini? Kalau enggak, percuma kami datang. Yang datang udah bupatinya yang datang. Yang datang udah ketua DPR-nya, perwakilan DPR kabupaten, kami dari provinsi. Yang kami butuh komitmen itu Pak, berdasarkan visi misi perusahaan di mana Pak Edi dan teman-teman kerja. Kami minta penjelasan itu. Terima kasih. Hanya 2 pembangkit dan jaringan. Ya. Nah, di bulan Agustus pemerintah Kabupaten Sangihe bertemu dengan Direktur PLN yang ada di Sangihe. Yang menjadi persoalan itu pembangkitnya, yang seperti disampaikan oleh Pak James. Sehingga kalau pembangkit ini bisa kita siasati, apakah dia dikasih mesin baru atau kapasitasnya ditingkatkan, maka
yang menjadi persoalan ini bisa terjawab, ya kan? Karena jaringan insidental, tapi yang utama ini kan cuma di beberapa titik ini yang jaringan, tapi pokok itu kan cuma beberapa titik, tapi satu pulau ini yang mati itu persoalan. Nah, menurut PLN Kabupaten dan PLN Provinsi itu mesinnya yang jadi persoalan. Jadi pembangkitnya, ini komitmen. Jawaban dari PLN Provinsi itu kan tidak ada dana. Saya baru tahu datanya bahwa saya kira PLN seperti BUMN yang lain begitu. Ternyata profit. Nah, profit inilah tolong dibagi sharing dengan kita daerah sudah dana, ya kan? Jangan kita ya seperti Pak Jaus bilang terlupakan. Nah, karena masyarakat sana hampir setiap hari, Pak. Ya. Ibu Bupati kita dengan kami juga, ini berjilid-jilid orang datang, kita nggak bisa kerja yang lain, cuma layani masyarakat, menjelaskan terkait kapan listrik mau. Bapak bisa bayangin nggak di daerah terluar begitu, rumah sakit saja mati listrik. Bapak bisa bayangin, coba misalnya anak kita, papa mama kita lagi di rumah sakit, lagi dipasang, tiba-tiba mati listrik. Kan nggak mungkin saya bilang, oh ini karena Tuhan sampai orang yang sakit ini mati. Kalau saya bilang PLN yang bikin mati ini pasien, kan begitu. Kan kami juga nggak berani ngomong begitu. Nanti eskalasinya pasti lebih besar. Pak James, saya punya orang tua, punya mama mati di diri, kenapa mati listrik? Kalau saya bilang, mama kamu mati karena PLN, mau aja bahkan kantor PLN. Cuma itu kan kami nggak mungkin mau sampaikan begitu. Bahasa itu kemana-mana. Jadi kami minta Pak, kalau bisa 2 minggu lah dari sekarang itu menyala, supaya kami ada bahan untuk sampaikan kepada masyarakat. Ternyata PLN punya solusi dan kami tinggal tunggu minggu kedua Oktober ini sudah menyala. Dan sehingga Ibu Bupati bisa sampaikan bahwa sudah ada solusi dari PLN pusat untuk mengirimkan pembangkit listrik portable, ya, boleh